Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pendeta Dale Sompotan dalam YouTube Podcast lewat live streaming, IG live streaming, dan IGTV di channel saya ini. Saat ini kita akan berbicara tentang masalah sosial dan masalah psikologis sebagai dampak akibat daripada COVID-19. Dan saya akan berbicara dengan sahabat saya, Grace Natasha, yang merupakan anak muda yang menekuni bidang keilmuan tersebut, yaitu dari ilmu psikologi dan ilmu hubungan internasional. Yang keduanya ini berada dalam rumpun ilmu sosial. Kita akan gabungkan sahabat saya Grace Natasha untuk ngobrol tentang masalah ini. Semoga koneksinya lancar sehingga kita bisa berbicara dengan baik dan lancar. Dan kita akan dengarkan pemaparan daripada Grace Natasha menyangkut masalah sosial dan masalah psikologi menyikapi situasi saat ini dalam pandemi virus corona atau COVID-19. Halo G, apa kabar? Halo Pastor, puji Tuhan. Luar biasa, audionya jelas, videonya jelas. Luar biasa. Bagus, jaringannya. berarti berdoa sama Tuhan harus semakin gencar. Oke, bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini luar biasa, tuntunan Tuhan. Kegiatan positif apa yang dilakukan hari ini? Hari ini kegiatan positifnya adalah merampungkan kajian malam. Merampungkan kajian, ya. Okay. Iya. Iya. Oke, bagaimana sekarang dengan kondisi kita ya? Kita di rumah aja, dan ini sudah lama ya. Ya, lama Ya. dalam arti mungkin sudah, kan kita dari Maret, April, dan sekarang sudah Mei ya. Paling tidak mungkin sudah ya hampir 3 bulan lah kita berada di rumah. Tentunya sudah ada masalah-masalah sosial yang terjadi dan juga masalah-masalah psikologi yang terjadi. Nah, bagaimana kajian dari Grace? Mungkin yang pertama tentang masalah sosial di pandemi COVID-19 ini. Apa kajian dan sudut pandang dari Grace tentang hal ini? Oke, jadi ya. Terima kasih. Ini kita ulang kembali pengantarnya. Terima kasih untuk audiens dari Pastor Dale yang meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami malam ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk Pastor Dale yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang kami. Saya sebagai di sini orang yang melihat dari aspek psikologi maupun aspek sosial. Ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya mau membahas ini dari kayak kita buat satu pertanyaan. Apakah memang benar-benar saat ini banyak hal telah berubah? Nah, dalam bingkai yang saya buat tagline-nya itu talking about today. Jadi saya ingin kelanjutannya kalau memang banyak yang mengapresiasi dan banyak responnya, mungkin akan diteruskan ke sesi-sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan itu bisa diperluas lagi dan diperdalam lagi. Ya. Oke, kita masuk. Jadi pertanyaannya itu apakah semuanya, everything has changed? Apakah semua itu sudah berubah? Kita bisa lihat dari kondisi sosial maupun lanjut. Oke, kita lanjut. Karena kalau kita lihat sekarang kondisi sosial itu juga tidak baik-baik saja, dan Betul. itu kebijakan pemerintah itu mempengaruhi kondisi kita saat ini. Ya. Dengan cara apa itu kebijakan pemerintah membuat kita jadi terpengaruh secara psikis atau mental? Yang pertama, ada kebijakan self-isolation atau disarankan kepada kita untuk mengkarantina mandiri. Ya. Nah, isolasi itu sebenarnya merujuk pada pemisahan diri dari kontak sosial atau kontak kekeluargaan, dan juga kita itu harus membatasi keterlibatan dengan komunitas dan terhadap akses-akses kepada public goods atau layanan-layanan publik.
Misalnya layanan Iya, kesehatan. Mm-mm. iya, Layanan kesehatan, kita mau ke puskesmas, mau suntik vaksin anak dan lain sebagainya, itu iya. semua. Atau bahkan nanti akan kita lihat juga dampaknya kepada tingginya angka kehamilan. Karena ibu-ibu sekarang kan sudah takut pada ke puskesmas atau ke klinik untuk menghindari kontak gitu. Jadi kondisi ini tuh semakin semakin parah ketika kita menghubungkan dengan tipe kepribadian seseorang yang minggu kemarin sudah sempat saya singgung sedikit, tipe kepribadian yang ekstrovert. Karena kan orang ekstrovert Betul. itu Iya, karakteristik gaul, terus suka dikelilingi dengan banyak orang dan menyukai aktivitas sosial. Maka ketika betul. mereka ada di rumah, mereka Iya, akan menjadi kurang fokus dan kurang bersemangat. Melakukan iya. hal-hal itu tuh jadi kurang bersemangat karena energi mereka itu dibakar ketika bertemu dengan orang Betul. gitu. Jadi mereka itu semakin ada keramaian, semakin dikerumuni orang, semakin bersemangat, semakin Semangat. happy mereka. Hmm, Suasana sepi itu bagi mereka sangat menjemukkan dan membosankan. ya, ya. Tapi hal ini akan berbeda dengan tipe introvert yang suka menyendiri. Kita tidak perlu membahas lebih dalam introvert karena they all will be alright. Hmm, Orang-orang introvert itu pasti akan baik-baik saja ketika mereka karantina mandiri atau isolasi diri sendiri. Ini kita akan bahas, kita akan lebih menelaah kepada ekstrovert yang mereka mengalami tantangan lebih besar, gitu hmm. kan? Nah, tantangan sosial diri dari individu satu ke individu yang lain itu berbeda-beda tingkatannya. Nah, ada yang merasa sangat jenuh dan tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal di mana dia mendambakan kebebasan, Iya, kan? Selama ini terkurung nih. Walaupun ada makanan, walaupun tempatnya nyaman, terus juga ada PlayStation, ada betul. internet full, tetap saja bagaikan berada dalam sangkar emas, tidak Iya, bisa ketemu sama orang. Nah, mereka tuh sangat-sangat mendambakan hari-hari kebebasan dan menjadi sangat tidak sabar untuk keluar rumah. betul. By the way, sebelum Namun, lanjut, ya, ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita. Kalau ada pertanyaan menyangkut topik yang kita bahas, silakan Anda tulis komentarnya di bawah. Ditulis saja pertanyaannya, nanti akan langsung dibahas oleh Grace. Jadi kita oke. sementara dalam topik pembahasan eh, masalah sosial yang terjadi oleh karena pandemi COVID-19 ini dan tinjauan masalah psikologis yang terjadi akibat juga pandemi 19 ini. Dan ini sementara dibahas oleh Grace. Silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Eh, Namun ada satu yang perlu juga kita tekankan di sini. Kebosanan itu tidak selalu berakhir atau tidak selalu berarti stres. Oke. Kebosanan Ataupun tidak selalu berarti stres. ya, mm-mm. Atau endingnya tidak selalu menuntun kepada keputusasaan. Nah, Hmm, melainkan di sini bagaimana caranya kita untuk bagaimana melihat sebuah keadaan yang paling menentukan hasil akhir dari masa-masa self isolation. Jadi stres itu tidak datang dari kita ada di rumah lalu hmm, kita karantina diri, tapi bagaimana kita melihat kondisi kita sekarang. hmm. Apakah kita bisa berdamai dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, atau justru kita menyesali diri kita sendiri? Padahal there's nothing we can do with this Iya, problem. Karena iya. masalah ini adalah masalah di luar dari kemampuan kita. Kemampuan kita. Iya, betul. Ya, kita tidak bisa mengontrol masalah Betul. ini. Saya punya sumber-sumber banyak. Kalau misalnya mau tanya, saya bisa share juga ke teman-teman, audiens semua. Saya dapat informasinya dari mana saja. Yang pasti Iya. semuanya kredibel. Yes. Pasti. Oke, Ah, ya. Kita punya. Lalu selanjutnya ada isu yang juga fishy di sini, menarik. Saat
Yang tadi kan self isolation, yang kedua Hmm. tuh PSBB. PSBB, iya. Oke. Ya, Sebelum masuk di PSBB, mungkin saya ada yang bertanya ini, sahabat saya, Dr. Michael Ramsky. Sahabat saya yang bertanya, oke, Grace Natasha ini adalah sahabat saya yang latar belakang pendidikannya adalah psikologi dan hubungan internasional, S1 dan S2-nya. Dan Grace ini adalah jebolan daripada Ubaya dan UNER. ya. Dan saat ini sementara menekuni bidang ilmu tersebut. Baik, silakan dilanjutkan tentang Oh, PSBB. ya, PSBB. Saya punya pertanyaan, is it efektif? Apakah Itu dia. PSBB itu efektif? Iya. Kita bisa, kita tuh bisa, apa ya, sanksi, meragukan Hmm. akan Hmm. PSBB ini. Hmm. Kenapa? Nyatanya aja kemarin masih ada orang yang berkerumun. Satu Oh, yang by the paling way, nyata. Ya, saya kasih pandangan dulu lah sedikit ya. ya, PSBB kali kedua ini khususnya di Surabaya, saya lihat wah banyak sekali orang ya di jalan ya. Lebih banyak daripada yang pertama. Kayaknya yang pertama orang masih takut dan jadi sepi jalan itu ya. Tapi sekarang ini ya, kok seperti sudah normal aja ya. Seperti ya. apalagi dengan beberapa anjuran pemerintah yang kita sama-sama nonton di media bahwa mau dilonggarkan PSBB-nya, mau di apa bahasanya ya, mau direlaksasi. Ya, jadi Hmm. ini kayaknya dilonggarin, dikencengin, dilonggarin, dikencengin. Akhirnya seperti apa ya? Dancing di tengah pandemi COVID ini ya. Saya juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin kita dengar ulasan selanjutnya dari Grace. Oke, kondisi itu juga sangat-sangat dekat dengan saya, Hmm, dekat hmm. dengan tempat tinggal saya. Di Aha. samping dari apartemen saya itu ada pembangunan apartemen juga, Hmm. dan mall. Oke, dan Tuh. itu terhenti atau tetap jalan? Tidak, itu tetap jalan. Bahkan di di bulan puasa ini, saya Hmm. menghitung kalau pagi atau sore ketika saya keluar dari apartemen gitu kan mau cari makan di depan, saya Hmm. lihat kira-kira pekerja yang ada di sana yang lalu lalang ya, Hmm. lewat-lewat itu ada 15 sampai 30 orang. Saya tidak tahu yang sedang mengerjakan konstruksi Di di dalam. dalam. Iya, di dalam. Iya, yang saya lihat hanya di luar dan Bisa saya jadi hitung itu lebih cukup banyak. banyak. Mm-mm. Itu dekat sekali. Bagaimana dengan yang jauh? Nah, yang Betul. jauh itu yang di Jakarta itu bikin geleng-geleng kepala. Bandara Soekarno-Hatta saja Oh iya, itu betul. mereka tidak Penerbangan ada sekarang ini jarak. sudah dibuka. Iya, betul. Ya, tidak ada physical distancing. Apakah di Iya, sana tidak berlaku atau di sana betul. justru longgar? Ini ada aturan yang karet. Iya, betul, betul, iya. Dan itu fotonya beredar di mana-mana sekarang ya. Orang foto di Ya. Bandara Suta itu begitu banyak orang antri ya. Itu beredar Mm-mm. bebas. Semua orang lihat sekarang ya. Mm-mm. Itu satu. Terus contoh kasus yang kedua, kemarin agak tidak penting sih. Iya. Jadi orang berkerumun hanya untuk menyaksikan penutupan McD Sarinah. Oh, McD iya. pertama yang ada di Di Indonesia. Indonesia. Iya, iya. Nah, dan manajemen McD itu di Sarina itu dituntut loh, didenda loh, Kak. Saya Ya, baca di media ya. Itu memang sudah sepantasnya untuk didenda karena online. menciptakan keramaian. Oke, kalau kita lihat di sini, apakah PSBB itu bisa efektif tanpa adanya karantina? Hmm. Hmm. Dan apakah tindakan ini serius untuk benar-benar mencegah penyebaran wabah Hmm. COVID-19? Nah, Hmm. kita lihat kan di sini tuh sebenarnya PSBB di dalam Permenkes, Peraturan Peraturan Menteri Menteri Kesehatan. Kesehatan Hmm. Nomor 9 Tahun 2020 Hmm. bahwa PSBB merupakan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan Hmm. mengkarantinakan diri sendiri di dalam rumah. Hmm. Tujuan dari PSBB yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Jadi Hmm. sebenarnya poin dari PSBB itu adalah satu, pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum. Lalu yang kedua, mengkarantinakan diri sendiri. Iya, dua ya.
dua hal itu. Hmm. Dan kedua hal itu pun dilanggar oleh Jelas. masyarakat. Dari contoh yang sudah kita bahas tadi. Oke, sekarang kayak kita lihat COVID-19 itu sebenarnya apa? Itu kalau kita lihat sebenarnya penyakit sampar. Itu Hmm. wabah yang Wabah. Ya. yang menginfeksi. Terus cara penyebarannya dengan adanya kontak fisik dari individu yang carrier atau terinfeksi kepada individu lainnya. Tanpa adanya karantina mandiri, PSBB tidak bisa berfungsi maksimal Hmm. sebagaimana dimaksudkan dalam Permenkes atau dalam peraturan pemerintah. Ya, Nah, betul. Betul. akibatnya pemutusan penyebaran COVID-19 itu terkesan sulit dan upaya yang dilakukan pemerintah itu tumpul yang tidak mampu untuk mengalahkan serangan pandemi ini. Iya, betul. Kalau kalau di sini saya sih dari segi PSBB sendiri apakah itu efektif itu silakan dijawab sendiri. Hmm. Iya. Hmm. Betul. Saya lemparkan kepada audiens. Betul. Betul. Satu, pembatasan itu tidak ada, Hmm. lalu yang kedua juga orang tidak mengkarantina diri sendiri. Iya. Saya Berarti mau tanya, apakah orang Indonesia ini terlalu berani? Ya, ini kan kalau lihat situasi sekarang, kondisi sekarang, kita bisa bilang bahwa orang ini terlalu berani, ataukah memang apa ya, sudah menganggap ya sudah ya udah COVID ini biasa aja lah gitu. Yang penting kita pakai masker, yang penting kita jaga apa, tidak sentuhan fisik atau apa, ya udah kita aktivitas aja lah. Ya mungkin itu dalam bahasa saya menerjemahkan apa yang terjadi sekarang ya. oke, bisa saya respon, Pastor? Iya. Hmm. Eh, Kalau dari kondisi Indonesia itu sebenarnya kombinasi, baik itu dari kepala kita yang agak keras kepala dan juga kurangnya di sini mungkin koneksi Hmm. antara pemerintah kebijakannya dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Kita bisa contoh Singapura, mereka berhasil. Bahkan di Vietnam hanya ada beberapa kasus dan lalu langsung hilang. Di Taiwan itu lebih hebat lagi. Hmm. Mereka itu belum diakui negara. Jadi Iya. karena PBB belum mengakui itu negara, makanya bantuan-bantuan dari negara-negara dunia yang lainnya itu Hmm. tidak sampai ke sana. Jadi mereka Oh. menghadapi COVID-19 itu dengan diri mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri. Sejak awal ketika mereka sudah tahu bahwa ini adalah masalah yang serius, mereka sudah langsung menerapkan physical distancing. Physical distancing. Dan itu membutuhkan kesadaran warga sendiri. Iya, itu. Betul. Nah, kita Kita yang bebal kurang ya kesadaran itu. ya. Kita kesadaran di situ agak kurang. Lalu kalau dari pemerintahnya memang langsung cepat tanggap. Mereka memproduksi masker secara massal. Ya, betul, betul. Ya. Ya, dari situ saja sudah menunjukkan keseriusan. Ya. Benar-benar serius mau memutus mata rantai ini atau memutus lingkaran setan penyebaran COVID-19 ini. Iya, iya. Gitu. Kalau kita mau bandingkan kondisinya, kita mau hadapkan apple to apple ya, yang terjadi di Taiwan sama yang terjadi di Indonesia, itu kedua hal yang memang berbeda. Bagaimana cara pemerintah melakukannya dan bagaimana warga masyarakat itu meresponnya. Gitu. Bagaimana kemudian sekarang dengan tanggapan orang bahwa oke lah Singapura berhasil, oke lah Vietnam berhasil, oke lah Taiwan berhasil ya. Tapi bukankah Singapura, Taiwan, Vietnam itu negaranya tidak terlalu luas, penduduknya tidak terlalu banyak, artinya tidak seluas Indonesia, tidak sebanyak Indonesia penduduknya. Jadi artinya lebih mudah mengatur orang di sana daripada mengatur kita yang ada di sini yang penduduknya banyak dan di berbagai pulau kan.
Bagaimana dari sudut pandang sosial hal ini? Kalau saya sih ingin bilang, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan satu pemerintah, atau kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan warganya, Hmm, masyarakatnya, ya, karena ini ada pengaruh global ya. Ini ya, bisa terjadi, pandemi ya, global. iya, global. Ini dihadapi Saya oleh baca banyak. literatur, kondisi seperti saat ini pernah terjadi di tahun 1918. Jadi 1918 itu ada pandemi yang namanya flu Spanyol atau H1N1. Dan itu juga masuk kategori pandemi. Pandemi ini kan adalah satu penyakit yang menyebar begitu cepat, bukan hanya di satu wilayah tertentu atau negara tertentu, tetapi di seluruh dunia. Dan sampai hari ini mungkin sudah 200 lebih negara yang masuk ini. Nah, ini yang disebut pandemi. Kalau hanya di satu wilayah tertentu itu disebut epidemi. Kalau hanya Epidemi. di pulau tertentu atau di negara itu saja itu epidemi. Tapi karena ini sudah menyebarnya begitu cepat, nah ini dibilang pandemi. Nah, perbandingannya kalau di 1819 setelah Perang Dunia Kedua itu flu flu Spanyol itu kurang lebih meninggal 50 juta orang. Tapi di waktu itu kan belum ada internet, ya. Iya, di Ya, waktu itu belum ada internet. Di waktu itu tingkat traveling orang belum secepat sekarang, ya. Nah, yang kemudian membuat kita semakin parah dalam tanda kutip saat ini karena media, ketika kita buka media, semua berbicara tentang COVID-19. Nah, adakah pengaruh ini terhadap psikologis daripada kita yang hidup di generasi saat ini, yang kemudian berujung membuat bukan COVID-19-nya yang menyerang kita, tapi ketakutannya yang oke. menyerang kita, karena setiap hari kita lihat handphone, kita lihat TV, kita lihat internet, semua beritanya tentang COVID-19. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke masalah-masalah psikologisnya. Iya. Hmm. Di sini saya mengidentifikasi ada 4 hal yang merujuk kepada satu hal merusak semuanya. Oke. Satu, ada stres atau anxiety. Lalu yang kedua ada loneliness. Yang Loneliness. ketiga fear. Dan yang keempat idleness. Wah, ini apa bedanya semuanya ini ya? Kelihatannya Oke, sama ya. Kalau kita dengar biasa, kayaknya sama-sama aja ini ya. Tapi sepertinya ada ya, bedanya ya. Dari dari ada bidang perbedaan. keilmuannya bedanya kayaknya. Ya, oke, kita jabarkan satu persatu ya Iya, dengan simple. iya, dengan mudah. Kalau kita lihat sebenarnya stres yang Hmm, kita ketahui dengan stres yang hmm, sebenar-benarnya dalam hmm, teori atau definisi operasional yang seharusnya itu agak berbeda ya. hmm, hmm, Karena kita selalu bilang kita stres ketika aduh cuma sendiri-sendiri, gak bikin apa-apa. Aduh, aku stres. Atau kesepian. Itu kita hubung-hubungkan dengan aku stres. Aku nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, hanya WFH atau stay hmm, at home bahkan ketemu sama keluarga nggak bisa. Kita hubungkan hmm, itu sama stres. hmm, Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak betul-betul amat. hmm, Karena stres itu sebenarnya adalah eh, tuntutan atau tekanan yang dialami individu agar ia bisa beradaptasi dengan lingkungan. hmm, hmm. Jadi selama ini yang kita bilang itu adalah hal-hal stres yang buruk itu namanya distress. Distress. Oke. Ya, distress itu lebih mengacu kepada penderitaan fisik dan mental. Hmm, Ketika stres, ini saya kasih contoh. hmm, Eh, Ketika kita pegang, contohnya apa ya? Kita pegang ini deh, kita pegang ini ya oke. boneka. Hmm, hmm. Selama selama 1 jam boneka ini nggak apa-apa gitu kan, tangan kita nggak kenapa-napa, sama Iya. aja rasanya. Hmm. Kalau kita pegang ini selama 10 jam, ini Ah, akan itu terasa masih. lebih lebih berat. Iya.
kalau kita nggak lepaskan. Apalagi sampai 1 hari kita pegang terus seperti ini, mungkin kita akan lumpuh atau mati rasa tangannya. Sama seperti itu juga stres. Ketika kita hold on the stress, itu secara terus-menerus akan merusak diri kita. Tapi kalau kita sesekali meletakkan ini, masalah itu di bawah, itu akan membantu kita untuk menjadi orang lebih adaptif. Nah, yang selanjutnya itu adalah anxiety. Itu juga muncul ketika kita ada di masa-masa seperti ini. Anxiety itu bahasa Indonesianya kecemasan. Kecemasan, ya, Kecemasan. Gelisah. Gelisah. Kecemasan itu adalah anxiety itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Sesuatu yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Betul, iya, betul. Cemas, kita cemas ketika akan keluar dari rumah karena takut kena corona. Ya, walaupun sudah menyediakan masker, walaupun kita sudah pakai sarung tangan dan mengikuti anjuran physical distancing, tetap aja kita cemas. Iya. Cemas itu bisa dibarengi dengan tangannya keringat dingin, gemetaran, badannya, terus juga tidak konsentrasi, bahkan bisa mual-mual rasanya. Itu gejala-gejala kecemasan. Kemarin kami dalam Zoom ya, dalam Zoom meeting, kemudian ada teman yang berkhotbah, ibu pendeta, dia menyampaikan bahwa awal-awal corona itu dia pernah satu malam mau tidur kok jantungnya berdebar-debar, nafasnya sesak ya. Saya mendengar itu, saya bilang oh ini anxiety ya, kecemasan ya. Saya baca buku penginjilan tahun lalu kalau nggak salah ya. Buku penginjilan tahun lalu itu bahas bagus sekali. Ada 3 hal yang dibahas. Depresi, stres, dan cemas. Depresi itu dibahas oleh penulis buku itu. Depresi itu adalah ketakutan ataupun depresi itu adalah ketakutan di masa yang lampau, yang belum dibereskan. Ya, hal-hal yang tidak beres di masa itu depresi. Kalau stres itu adalah masalah-masalah sekarang ini, hari ini ya. Hari ini, kejadian hari ini itu stres namanya. Lalu anxiety ini, kecemasan itu adalah ketakutan berlebihan untuk hal-hal yang akan datang yang belum terjadi. Seperti dibawakan tadi, betul sekali ya. Belum terjadi, tapi kita udah takut duluan. Ya, dan kebanyakan orang seperti itu. Cuma ini harus kita kendalikan. Kalau kita sudah tahu, ya, nah disinilah mungkin faith itu harus ini ya. Alkitab kan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya. Benar. Nanti itu juga akan masuk dalam kesimpulan sebenarnya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi benar poin dari pastor tadi bahwa ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar di antara tadi itu depresi adalah ketika ada unfinished business. Itu istilah dalam psikologi. Unfinished business. Ya, ada bisnis yang tidak selesai di masa lalu, ada urusan-urusan yang tidak selesai, lalu kita tetap menahannya di sini atau di sini. Dan itu tetap dibawa sampai masa kini. Dan di masa kini kita juga akan dihadapi dengan stres-stres. Dengan banyak sumber stres atau stresor. Dan yang lama-kelamaan itu juga bisa menambah kepada kita beban-beban mental. Atau luka-luka batin. Betul. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat pencemas atau orang-orang yang sangat khawatir melihat segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, ketiga hal itu saya sebut sebenarnya di sini tuh ada tambahan lagi, ada kayak loneliness, fearness, dan idleness. Itu adalah Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau sekarang juga kita mengalami yang namanya kesepian kan, Pastor. Saya sepi karena saya sendiri di sini. Tapi bukan berarti kesepian itu
harus terus-menerus saya pertahankan. Meskipun saya sendiri, saya bisa memilih untuk tidak merasa sepi. Benar? Iya, Kenapa? Karena saya masih bisa berkomunikasi seperti ini. Sama iya, iya. pastor, saya bisa Iya. komunikasi. Saya juga Hmm. masih bisa bercerita sama teman-teman, video callan atau telepon biasa atau bahkan ikut Zoom. Iya, betul. Dan by the way, kita sekarang kita di Conference Jawa Kawasan Timur ya. Ada kan program sekarang 100 hari berdoa. Dan di Ya, 100 hari berdoa ini setiap pagi dan sore. Jadi kita pun merasa setelah kita evaluasi lah 3 bulan ini ya, cukup ya artinya cukup padat juga kita punya aktivitas walaupun kita di rumah, tapi kita punya aktivitas yang cukup padat juga ya. mm-mm. Kita Zoom pagi ya setelah kebaktian keluarga, pagi bangun, kemudian makan, kemudian ya seperti biasa kita Zoom meeting ya, renungan pagi sama-sama dengan teman-teman pendeta. Kemudian setelah itu siang ya kita olahraga, ya kita lakukan aktivitas lain, dan sore Zoom meeting lagi. Jadi cukup padat juga sehingga benar yang dikatakan tadi ya, tidak loneliness itu sepertinya tidak terjadi ya, tidak terjadi karena Mm-mm. kita apa ya, mengkreasikan diri atau tubuh kita beradaptasi atau lingkungan kerja kita beradaptasi dengan keadaan ini sehingga kita menjadi sibuk ya, menjadi sibuk Ya, dan tetap beraktivitas walaupun kita aktivitasnya di rumah aja, ya. kerjanya di rumah aja. Benar sekali itu, Ah, saya dukung. ya, itu salah satu contoh di mana kita tidak menyerah pada pikiran-pikiran negatif. Betul, betul. Jadi sebenarnya program-program yang ditawarkan, ibadah-ibadah kita itu membantu kita untuk tetap berada pada ini. Kita terhubung lah satu sama Iya, lain. tetap terhubung ya. Mm. Kita tetap terhubung. Itu yang paling penting. Tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak orang-orang yang rentan merasa kesepian. Ya, Iya, ketika iya, mereka memutuskan pilihan mempertahankan perasaan negatif dalam diri bahwa mereka tidak berdaya tanpa orang lain. Tanpa iya, ketemu sama orang lain, mereka itu nggak bisa apa-apa. iya, 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 Nah, iya. orang-orang seperti ini yang rentan sekali dan harusnya bisa dijangkau dengan pendekatan personal, Pastor. Oke, video ini untuk Anda orang-orang yang merasa seperti itu tadi dijabarkan, mungkin ada sedikit solusi untuk orang-orang seperti ini, Grace. Oke. Kalau saya sih sebenarnya ini kita belum bahas solusinya, tapi Ah, mumpung ini iya, sudah oke, dibawa iya. arahnya ke sana, Hmm, eh, kalau saya ingin menyampaikan kepada Anda semua yang merasa saat ini terkungkung dengan terkungkung, iya, pikiran-pikiran, betul. pikiran-pikiran seperti itu, saya kami sangat menyarankan untuk mencari eh, kerabat yang bisa dihubungi dan Hmm, terbuka dengan keadaan ini. iya. Jangan pernah malu atau jangan pernah ragu untuk menelpon keluarga, Hmm, sekadar say hello, karena iya, mungkin iya, juga di era modern ini semakin apa ya, jauh dari istilahnya itu keterikatan kepada keluarga. Mungkin iya, ditambah juga dengan masalah-masalah dengan keluarga, sampai mereka itu kayak ya sungkan aja lah atau gengsi mau gengsi, telepon keluarga. Nggak iya, perlu. Beranikan diri untuk bicara sama keluarga dan kalau memang masih belum bisa terbuka sama keluarga, paling tidak ada orang yang paling dekat atau signifikan person iya. yang bisa Anda percayai, telepon. Kalau Hmm, tidak, kalau tidak, Anda lebih percaya mungkin berbicara kepada psikolog. Kan ini sekarang betul, sudah zaman digital. iya. Ah, Kepada psikolog, banyak tuh ada pijar psikologi yang menyediakan layanan-layanan konsultasi online. iya, Bisa curhat ya, dijamin, curhat cerita ya. ya, Buka hati, buka diri ya, membuka. ya, buka diri. Oke, dilanjutkan pembahasannya. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu sudah yang kedua, lonely, Iya, dan yang lonely. ketiga ada fear. Fear itu perasaan yang sebenarnya muncul ketika kita diperhadapkan kepada bencana atau bahaya yang sudah ada di depan mata. Contohnya ada Hmm, harimau,
ada Oh. anjing, kita takut digigit, itu jelas. Objek Hmm. objek ketakutan kita tuh jelas di depan mata. Tapi Hmm. ada juga ketakutan yang kemudian itu eh, berubah menjadi seperti tidak realistis. Tidak kelihatan. Ketakutan yang hanya Iya, ada dalam pikiran, ya. benar. Nah, misalnya takut mati karena eh, kita terpapar dengan pemberitaan di TV-TV Iya, tentang iya, iya. banyaknya korban berjatuhan akibat corona. Ya, ya, Sehingga itu menyita pikiran dan energi kita ya. dan membuat kita semakin terpuruk dan menyerah pada kondisi yang tidak berdaya. Ya, Itu betul. Betul itu dia. itu perlu eh, perlu penanganan bahkan Iya, oleh diri kita sendiri. Karena iya. kita tidak bisa mencari pertolongan di luar kalau bukan dari diri kita sendiri Betul dulu. sekali. Betul sekali. Mm-mm. Nah, em, kondisi di mana takut mati karena terpapar pemberitaan bikin kita jadi tidak berdaya. Hmm. Nah, dalam kondisi ketidakberdayaan atau keputusasaan, kita bisa juga mengaktifkan yang namanya self-disruption atau menghancurkan diri kita sendiri. Oke. Boleh dijabarkan lebih lanjut apa ini self destruction itu? Disruption. Oke. Iya. Self disruption. Sorry, agak Iya. belibet. Iya. Atau penghancuran diri sendiri itu dapat terjadi ketika kombinasi trio penghancur harapan Hmm. tidak diatasi sesegera mungkin. Oh, oke. Yang tadi yang sudah sempat saya bilang ada stress atau anxiety Oh, dan oke. loneliness juga Hmm. fear. Kalau Iya. ketiga hal ini Hmm. tidak diatasi sesegera mungkin, maka itu juga akan membuat mental kita terganggu dan itu akan menghancurkan kesadaran kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi stres yang berkepanjangan, kesepian Hmm. yang tidak mampu ditangani, dan ketakutan yang tidak realistis. Tiga hal itu yang saya kategorikan sebagai, saya sebut trio penghancur harapan. Trio penghancur harapan. Ya, makanya itu nanti di bagian endingnya, itu saya akan masukkan kenapa kita harus punya pengharapan. Dan Nah, itu dia. apa yang bisa saya bagikan atau teman-teman juga bisa share kepada saya tentang harapan itu. Karena kita sebenarnya Betul. kan sekarang ini ada di situasi di mana kita harus makin banyak ada hubungan dengan diri kita Iya, sendiri. iya, iya. Evaluasi diri, kontemplasi diri. Nah, Betul. bagaimana cara itu bisa berhasil? Ya, kita harus banyak membaca. Mungkin ada teman-teman yang mau share kepada saya referensi-referensi. Saya juga punya referensi di sini. Ah, Jadi buku itu bagus maksud saya. bukunya. Iya, itu Ya, dia. Kekuatan harapan. Ya, itu bicarakan soal kekuatan itu ya. harapan. Ya, ya. Benar. Itu Kita buku punya penginjilan tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. uh-uh, ini Saya, bagus sekali. kalau saya baca itu bagus sekali. Mm-mm. Setiap buku penginjilan setiap tahun yang dikeluarkan oleh organisasi kita, kayaknya bagus semua ya. Mm-mm. Ada yang tahun 2 tahun lalu bagus juga ya. Banyak menolong kita. Jadi harus senang baca lah ya. Harus Ya, senang baca. Betul. ya. Oke, itu kita sudah rangkumkan. Dan yang terakhir juga ada yang penting, Pastor. Yang Iya. keempat itu idleness atau kemalasan. Oke, kemalasan Eh, ya. Mhm. iya. Kemalasan itu faktor internal lain yang muncul selama masa-masa pandemik ini kan. Malas itu Hmm. didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang itu tidak ingin bekerja atau menolak untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ya tidak Hmm. produktif lah. Tidak produktif ya. Tidak Ya, produktif. kita menjadi malas karena pikiran-pikiran negatif menguasai kepala kita dan Betul. menolak pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Hmm. Dan ataupun kita juga menghindar ketika sebenarnya kita bisa terhubung dengan kolega atau keluarga. Iya. Jadi tadi yang saya sudah sempat bicarakan bahwa em, dari diri kita sendiri, kita mau sehat, kita mau bahagia, kita mau diberkati, kembali ke diri kita sendiri. Betul. Bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu? Mungkin ini pertanyaan banyak orang dan pergumulan banyak orang ya. Bagaimana Oke. untuk membuang semua pikiran-pikiran negatif dari pemikiran kita?
Mungkin ada Oke. tips ya yang bisa diberikan. Ya, saya di sini membuat tiga. Yang Ah, pertama, jadi kan kalau di ilmu psikologi itu ada pendekatan-pendekatan. Ada oke, pendekatan pendekatan kognitif itu dari kognitif. pikiran kita, Mhm. dalam artian bahwa pikiran kita yang negatif itu harus di-change, changing agenda, harus diubah dari yang selalu memikirkan negatif, kita arahkan untuk memikirkan hal-hal yang positif Positif. dengan cara men-challenge segala pikiran mereka Oke. gitu. Contohnya, Lalu contohnya. oke, contohnya tadi kan kita sempat bilang tuh tentang Hmm. kecemasan. Iya. Kecemasan, walaupun sesuatu itu yang kita takutkan belum tentu akan Terjadi. terjadi, Iya. kita sudah berdebar-debar duluan. Iya. Iya. Nah, kita Betul. tidur saja jadi tidak tenang. Sekarang pertanyaannya, yang Anda takutkan itu apa? Hmm. Oke, misalnya pastor ada di kondisi gitu. Yang Ah. ditakutkan pastor itu apa? Kematiankah? Hmm. Atau kebanyakan sih orang kalau bicara COVID-19 takut kematian ya, atau takut dikarantina, dikarantina Iya. di rumah sakit, Di rumah terpisah dari sakit. keluarga, Nah, betul. atau takut kehilangan keluarga. Nah, Ya. itu akan muncul lagi pertanyaan kok dalam pendekatan kognitif. Hmm. Sekarang saya tanya Hmm. misalnya, kira-kira memungkinkan nggak Anda tuh kena COVID-19 Hmm. kalau Hmm. Anda sudah berada di rumah, sudah melakukan karantina mandiri? Iya, 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 iya. Ya kan? Jadi Nah, itu cara kita secara kognitif kita harus challenge pikiran merubah mereka. pola pikir ya, merubah pola Iya, pikir. Betul. oke. Itu dari kognitif. Lalu yang kedua adalah pendekatan behavior dari perilakunya kita. Oke. Nah, jadi perilakunya kita yang kita selama selama isolasi diri nih, selama Hmm. karantina mandiri, kita melakukan hal-hal yang membosankan, yang rutinitas gitu-gitu aja, atau kita justru lebih produktif dan lebih aktif Hmm. malahan. Apakah Betul, itu betul. aktif menulis, Iya, iya. menyalurkan hobi kita, atau Iya, iya. justru kita lebih aktif bekerja? Karena kalau kita lihat juga orang-orang banyak orang yang masih bekerja dan mereka semakin merasa bahwa mereka punya waktu lebih banyak untuk beristirahat dan Iya, fleksibel. betul, betul. Hmm. Mm-mm. Itu itu juga akan eh, Produktif. perilakunya kita ketika kita tetap bekerja, aktif, aktif Hmm. bekerja, Tetap aktif bekerja. eh, itu juga akan membangun pikiran-pikiran yang sehat, yang positif, Iya, yang lebih optimis. betul. Saya punya satu pengalaman lah ya, Mbak. Jadi sebelum sebelum COVID ini kan kita nggak tahu kan mau jadi seperti ini kan kita nggak bayangkan sebelumnya ya. Jadi Ya, sebelum COVID ini saya punya satu plan sebenarnya. Jadi ada plan saya. Saya kebetulan suka ya, di YouTube ini suka bikin sekolah sahabat, suka bikin ya macam-macam tadi. Tapi ada kemudian satu hal yang berkembang saat ini bahwa orang sekarang bikin YouTube podcast. ya, Iya, YouTube podcast. Ada beberapa tentunya dan saya lihat bahwa terjadi komunikasi antara dua orang atau tiga orang ya. Ya, dan itu saya sudah berpikir untuk ya sudah saatnya mungkin kita ikut ikut ke metode itu. Jadi ya. kita rekam YouTube podcast, kita undang Mm-mm. orang untuk kita berbicara di suatu tempat, di ruangan di rumah kita atau di kantor gitu, dan direkam dan ada satu topik yang dibicarakan. Itu sudah ada pemikiran karena kayaknya kalau komunikasi satu arah saja saya khotbah, saya sampaikan pemikiran saya, khotbah saya, kayaknya ya sudah banyak video saya tentang khotbah itu sudah banyak, udah ratusan. Nah, Ya. bagaimana kalau dibuat kayak YouTube podcast ini? Nah, Mm. itu muncul pemikiran itu sebelum COVID ini. Oh, Tiba-tiba saya sudah appointment dengan satu orang. Jadi ya. ada satu orang yang saya sudah hubungi untuk datang ke sini, datang ke gereja, kebetulan kita punya kantor gereja, dan saya sudah rancang untuk mau ambil kayak podcast ini, YouTube podcast, mau ngobrol lalu Mm-mm. direkam, tapi berdua gitu. Mm-mm. Sudah appointment, sudah janjian, tapi kemudian
nggak bisa diteruskan karena corona, COVID-19 Ah, ini. Nah, karena ah, corona nggak bisa dilakukan. Akhirnya saya eh, Maret itu, Maret. Lalu kemudian, ya saya kira tuntunan-tuntunan Tuhan juga ya. mm-mm, Artinya Tuhan membuka jalan lah ya. Saya ya, kemudian melihat, ya saya melihat Departemen Pemuda Advent GC, Departemen Pemuda Advent GC membuat IG live streaming seperti ini. ah, Ya, di mana dia berbicara dengan direktur PA divisi. mm-mm. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu dia bikin jadwal seperti ini. Ya, Oh, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dia mm-mm, live, dan saya lihat ya, ada satu hari Minggu gitu, hari Minggu subuh, saya terbangun subuh, ketika biasanya hari Minggu kita banyak waktu untuk olahraga, mm-mm. terus saya lihat, lalu kemudian saya berpikir, oh ya, kenapa kita tidak bikin seperti ini? Lalu kita rekam, ya ini Ya, ini apanya kan? Ini tujuannya. Walaupun tidak ya, ketemu karena sekarang ada COVID, tidak ketemu tapi kita bisa ngobrol, lalu kita rekam dan itu kita taruh di YouTube atau di mana untuk jadi berkat juga bagi orang yang menyaksikan. Dan puji benar. Tuhan terjawab. Saya punya plan itu, walaupun agak sedikit berbelok karena COVID ini, akhirnya jadi seperti kayak gini, kita bercakap-cakap di dua tempat yang berbeda, tapi kan Mm-mm. paling tidak materinya tetap good. Kita ada dua arah komunikasi, dan syukur pada Tuhan, Instagram ada metode seperti ini. Ya. Ya, Instagram membuat metode seperti ini ya. Dan mm-mm, artis-artis terkenal juga memanfaatkan metode seperti ini untuk berbicara ya, untuk berbicara mm-mm. satu dengan yang lain. Dan bagi saya secara pribadi ya, COVID ini justru kalau kita mau berkreasi, kalau kita mau tadi produktif, kita akan terjun betul-betul untuk produktif sesuai dengan bidang kita. Ya, saya Ya, pendeta, ya saya akan berbicara tentunya dengan orang-orang yang bisa ada input tentang hal-hal rohani juga ya, seperti sekarang ya, ini. Jadi mm-mm. sudut pandang kita harus apa? Benar tadi disampaikan, harus melihat ini sebagai satu peluang sebenarnya untuk kita lebih produktif. Kita Ya, menggali, kita apa ya? Kan sekarang ada istilah apa? ATM, amati apa ya? Amati, tiru, tiru, modifikasi. Iya, modifikasi. iya, Oke. ATM ya. Iya, Amati, iya, tiru, iya. modifikasi. Ya. Modifikasi. Oke. Iya, dan itu bisa terjadi. Betul tadi yang disampaikan oleh Grace. Ya, silakan Mm-mm. dilanjutkan. Oke, yang ketiga kita Yang ketiga. akan lihat pasti akan kembali ke spiritualnya kita. Iya, betul. Ya, jadi bagaimana caranya kita meningkatkan harapan harapan hidup diri kita sendiri dengan menolak pikiran negatif, pikiran-pikiran masa lalu yang kayak itu sampah-sampah masa lalu lah. Ya Pasang sudah, bawah. sampah Iya, masa iya, lalu iya. yang lalu biarlah berlalu, maafkan. Lalu juga ubah rutinitasnya kita, kembangkan optimisme, membaca dan meditasi. Mm-mm. Meditasi itu bisa dengan cara kalau bangun pagi kita luangkan waktu dulu untuk Tuhan. Hmm. Kita punya renungan pribadi dan Ah, oke. berdoa. Oke. Mm. Oh, ini Lalu sudah masuk di temukan, solusi-solusi saya kira ya. Ini penting ini. ya, lalu kemudian kita juga bagaimana cara kita untuk bisa memberikan pengaruh yang lebih besar, bukan hanya Mm-mm. kepada diri kita sendiri, yaitu dengan cara seperti ini. Ketika kita punya ilmu, kita membagikan itu. Dan ketika Betul. kita mampu, kita bisa mendorong dan memberikan harapan juga kepada orang lain, Iya. gitu. Saya dorong Kita G harus untuk peduli. bikin. Ya, saya dorong G untuk bikin tadi itu apa? Tagline-nya apa tadi? Eh, Talking apa? about today. Talking about today ya. Bikin itu Ya, di ya di YouTube atau di sini, dan ya, undang teman, kan saya kira punya lebih banyak teman di bidang ilmu sosial ini, psikologi, untuk berbicara sehingga itu jadi berkat bagi orang yang mendengarkan ya. iya. Karena kan semua Amin. orang sekarang gunakan media ini. Oke, lanjut. Hmm. Oke, jadi kita tiba akhirnya ya. Iya, Akhirnya conclusionnya apa? conclusion. Jadi, Ya. eh, Oke. eh, does everything change? Apakah semuanya itu sudah berubah? Nah, memang kenyataannya semua tidak lagi sama seperti Betul. sebelumnya. Ya.
Kita menghadapi yang Normalnya, namanya katanya new normal. Ya. New hmm, normal, ya. Normal yang ya, baru. normal yang baru. Karena ada rutinitas yang berubah, tapi itu kemudian Ya, jadi kebiasaan sekarang. betul. Ya, jadi kebiasaan. Itu. Nah, normalnya kita itu memilih untuk diam di rumah saat acara-acara ibadah dilakukan. Betul. Betul. Biasanya malam Sabat itu ada KPA, tapi kita malas-malasan ogah-ogahan, kan? Iya, Sekarang kita mencari ibadah-ibadah daring iya. untuk mengobati rasa kesepian akibat COVID-19. Itu Sebab itu fakta. saya bilang ke anggota Jemaat ini kalau setelah selesai corona, rajin-rajinlah datang di gereja. Karena supaya kita tidak terlalu merasa bersalah banget ketika situasi seperti ini. Kita mau ke gereja, rindu ke gereja, nggak bisa kita ke gereja. Jadi ketika situasi aman, tentram, rajin-rajinlah ke gereja. Karena ada Ya. saat di mana kita rindu mau ke gereja, nggak bisa kita berkumpul bersama-sama kan. Benar Mm-mm. itu yang disampaikan. Dari COVID-19 kita belajar pembatasan atau pemisahan diri membuat kita jadi rindu akan sesuatu yang dulunya kita abaikan. Oke, yang kedua itu menurut kebiasaan kita senang dengan keramaian dan tidak betah diam di rumah. Sekarang mau tidak mau kita harus berdiam diri Di, di rumah. di rumah aja. Di rumah aja. Sebelumnya kita itu hedon, suka pamer kebahagiaan. Sekarang tidak sedikit yang mengeluh ini dan itu. Yang terakhir, Oh ini, masalah-masalah sorry, sebelum muncul. terakhir. Apa tuh? Ada ini teman kita ini, Dokter Ronald Patilima. Ya. Dia bilang, tulis di sini, emang orang butuh kehilangan dulu pendeta. Iya, baru tahu Iya, artinya bagaimana memiliki itu. iya, betul. Oh, oke, baru. Ini kayaknya sudah di zona pacaran, dokter ya. Zona hubungan ini. Ya, Grace Iya, ini juga ahli di bidang hubungan, dokter. Setelah ini saya akan IG live dengan Dokter Ronald. Kita akan iya. bahas dari sisi medisnya karena dokter ini kan pelakunya juga ya. Oke, lanjut yang Mm-mm. terakhir. Yang terakhir, masalah-masalah muncul silih berganti menyerang aspek-aspek paling personal. Seperti kebebasan kita untuk keluar dibatasi. Harus pakai Hmm. masker dan jaga Hmm. jarak. Tidak Betul. boleh mudik. Artinya tidak boleh bertemu keluarga sekalipun. Bahkan hamil Grace, yang dianggap sebagai, ya, apa bedanya mudik dan pulang kampung? ini ini bikin apa ya? Saya bertanya-tanya selama 1 bulan ini, dan saya coba untuk baca, Pastor. Saya kumpulkan semua pernyataan-pernyataan. Saya tidak dapat idenya itu apa, poinnya itu apa. Iya. Jadi kalau yang saya baca gini, yang saya baca kalau nah, ini kan statement dari Presiden Jokowi ketika Ya, diwawancara oleh Najwa Shihab dalam Mata Najwa. Lalu mm-mm, terlontarlah ini kan, ya kalau saya melihat memang kalau mudik itu diartikan dimaksudkan oleh Presiden Jokowi ini adalah orang yang kembali ke kampung halamannya di waktu Lebaran. mm-mm, Ya, itu namanya mudik. Tapi mm-mm, kalau pulang kampung adalah orang di kota yang karena katanya virus corona atau berbagai hal ini, akhirnya sudah tidak ada pekerjaan lagi. Daripada dia kumpul-kumpul di kota besar dan dia nggak punya kerjaan, luntang-lantung di sana, nah orang ini pulang kampung. mm-mm, Jadi saat ini mm-mm. orang ini pulang kampung. Kalau mudik, Oh, orang itu pulang kampung tapi dalam Lebaran ya, dalam Lebaran. oke. Jadi ada occasionnya lah orang mudik. Mm-mm, mm-mm. Itu Jadi yang yang saya dilarang baca. adalah pulang kampung ketika Mudik. Lebaran, intinya itu. Ya, pulang kampung ketika Lebaran itu yang dilarang. Oke, ya, ya kita kita anggap saja itu kita sepakati sajalah seperti itu ya, Pastor. Karena presidennya ngomong ya. Iya, tambah runyam nanti kalau kita masukkan ke sini. Iya, Sebenarnya tadi betul. juga ada poin bahwa Poin yang angka terakhir tadi apa? Ada yang poin poin yang yang terakhir tadi?
Poin terakhir itu dihubungkan sama data-data bahwa angka kehamilan juga makin tinggi sekarang kan. Nah, sedangkan Karena di eh, rumah aja. di rumah aja, itu Karena di work rumah. from home. Jadi aktivitas bersama pasangan itu semakin sering. Nah, aktivitas itu ketika wanita hamil bisa mengakibatkan faktor resiko yang lebih besar lagi untuk wanita terkena COVID, corona gitu. Ya, by the way, Jadi di di Jumat sini, di Jumat ya, saya ini, di Jumat saya ini tahun lalu, puji Tuhan tahun lalu ada sekitar 5 atau 6 pasang yang menikah tahun lalu. wah banyak rekor. Iya, saya rekor selama saya mengembalakan baru di Jumat ini saya mengembalakan kurang lebih sudah 15 tahun. Baru di Mm-mm. Jumat ini saya mengembalakan 1 tahun itu ada banyak yang menikah. Ya, kalau banyak yang meninggal itu biasa, ya, itu biasa. Tapi Ya, banyak yang meninggal ini banyak yang menikah ini kan pertambahan jiwa baru ya. Karena ada yang ya. menikah bawa jiwa ke dalam dan macam-macam kan. Nah, tahun ini melahirkan semua mereka Oh, dalam proses melahirkan. Jadi ada 2 yang sudah. Ada 1 yang belum, ada 2 lagi yang. Jadi saya bilang sama mereka, bersyukur kalian tahun kemarin kalian menikah. Karena kalau kalian menikah tahun ini agak repot pernikahannya. Jadi nikmati aja. iya, Walaupun saat ini memang ya orang kalau melahirkan saat ini juga kan agak tambah takut-takut sedikit lah ya. Karena harus ke rumah sakit. Tapi saya iya, bilang ya dinikmati saja, enjoy saja. Eh, terima ini sebagai berkat dari apa? Dari Tuhan. Lalu saya bergurau sama mereka. Saya bergurau di grup WA Jemaat. Ya saya hitungkan cuma 6, 5 atau 6 yang menikah. Dan mereka rata-rata sudah lapor tahun ini hamil mereka ya. Sudah mengandung semua dan menanti. Terus saya bilang, jangan sampai saya mendapatkan laporan ada yang hamil. Ya, tapi bukan yang menikah tahun kemarin. Kan tahun-tahun yang lalu. Karena lebih banyak di rumah maksudnya. iya, iya. Jadi tambah banyak, tapi itu juga blessing. Iya, Jadi bless. ada pertumbuhan di Pertumbuhan jemaat. umat. Jemaat. Iya, 1 jiwa untuk kerajaan sorga. iya. Ya itu saja sih Pastor. Jadi hamil dianggap sebagai karunia, hamil Iya. yang tadinya dianggap sebagai karunia itu sekarang dianggap jadi membahayakan diri sendiri. Jadi Iya. takut. Jadi ya 3 minggu lalu kan adik ipar saya melahirkan 3 minggu lalu di Surabaya. Ya memang saya lihat waktu ke rumah sakit, wah eh, mulai dari IGD itu semua apa namanya ya perawat yang pokoknya pekerja di rumah sakit itu pakai APD semuanya. Mm-mm. Ya ada sedikit was-was juga kita ya. Kita cuma bermodal apa namanya Masker. masker ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus ke sana karena Mm-mm. ya namanya melahirkan ya. Mm-mm. Di Polda jadi ya kita ya kita jalani aja. Iya, itu jadi isu Ya yang benar, ada sedikit ketakutan ketika orang mm-mm. melahirkan. Sebab itu saya jemaat-jemaat itu yang melahirkan, yang mau melahirkan itu selalu kita dampingi dengan video call sekarang ya. Kita Ya, hubungi, kita doakan, berikan kekuatan karena ya ada beban yang sedikit lebih berat sekarang ini mm-mm. ketika mau melahirkan. Benar itu pemaparannya benar, benar sekali. Itu kami Iya. alami dan kita saksikan. Mm-mm. Ya, berarti ya sekarang tinggal tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandang kacamata iman kan, Iya, betul. kacamata kita masing-masing. Makin makin banyak dekat kepada Tuhan, ataukah kita semakin mengandalkan kepada diri kita sendiri yang walaupun kita manusia dalam keadaan berdosa ini Iya, tidak bisa betul. apa-apa. Betul, iya, betul. Kita akan memilih lompat dari lantai 2, lantai 3, atau kita memilih untuk gantung diri mungkin ya karena keputusasaan. Hmm, betul. Tapi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, betul. Ya, Oke, terima kasih Chris. Luar biasa pembahasannya dan waktunya tinggal 25 detik. Oke, kita terima ya, kasih dan kita akhiri dengan doa.
Ini cukup panjang, Ya, berarti enak, menarik ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh mendengar pemaparan dari Grace menyangkut masalah sosial dan psikologi. Berkati Grace dalam kehidupannya, berikan selalu berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan keluarga yang ada di Palu. Tuhan pun berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.